Salam damai sejahtera. Jangan lupa akan salam itu ya. Hari ini kita membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 15 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 1 15 sampai 17. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian, mereka memperberat bebanku dalam penjara. Dari dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah memberitakan kasih harus dimulai dengan kasih yang dialami. Memberitakan kasih harus dimulai dari kasih yang dialami. Dari dikasihi Tuhan, tadi kita membaca teks yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi. Katanya ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan. Wow ya, kok bisa? Tapi juga katanya dikatakan ada yang maksud baik, memberitakan karena kasih. Dan dikasihi Tuhan, mungkinkah memberitakan Injil itu dengan dengki dan perselisihan? Oh ya, saya tahu ya. Mungkin karena ini yang menulis Paulus, karena Paulus punya pengalaman dua pemahaman agama yang pernah dia ikuti. Waktu dia sebelum bertemu Kristus, dia dengan luar biasa ingin memusnahkan orang yang gak sepaham dengan dia. Ya, jadi itu memberitakan agama Yahudi itu dengan menggebu-gebu, bahkan dengan kekerasan. Tapi setelah dia ikut Kristus, dia tidak pernah melakukan itu lagi karena dia alami kasih Tuhan itu luar biasa. Bahkan dia yang dikejar-kejar dan mau dibunuh, di penjara bahkan ya. Tetapi dia tidak memperlakukan kepada orang lain dalam memberitakan Injil untuk membunuh atau dengan cara dengki. Nah, di sini kita melihat dari Paulus, kita belajar kalau orang memberitakan Injil itu jangan dengan dengki, perselisihan ya. Kalau kita mau menyatakan Injil Tuhan karena kita anak Tuhan dan sering diberitakan dalam firman Tuhan, ya nggak mungkin kita dengan iri, perselisihan. Tetapi harus dengan ramah, kasih. Dan yang paling penting sesuai tema kita adalah kasih itu sudah dialami. Orang tidak mungkin memberitakan Kristus kalau dia tidak mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa, sehingga dia mau memberitakan dengan tulus, memberitakan dengan kasih, sekalipun disalah mengerti atau sekalipun orang mau mencaci dia, gak peduli, dia terus saja mengasihi. Luar biasa ya. Kalau secara nalar sih gak mungkin deh ya. Kalau kita mau dibegitukan orang, kayaknya kita mau balas, kita mau timpuk ke orang ya. Tetapi tidak. Seorang anak Tuhan yang sungguh hidup sudah mengalami kasih Tuhan, dia rindu memberitakan Injil Tuhan dengan kasih, dengan sabar, dan dia juga memperlakukan pasti orang dengan baik. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya bisa memberitakan Injil jika kita tidak punya kasih, tidak alami kasih, tidak tahu bahwa kasih Allah luar biasa? Tidak mungkin. Mungkin yang kita beritakan hanya kamu menjadi agama saya, ikut agama saya dengan kekerasan. Yang disebut dengan kekerasan bisa dengan pemaksaan, karena kamu pegawai saya, ayo ikut ikut agama saya. Ya pegawainya nurut saja ya, diadain persekutuan nurut saja karena dia pegawai dan dia butuh uang. Tapi itu pemaksaan ya. Gak boleh kita cara seperti itu. Caranya harus dengan ramah, baik. Tunjukkan dulu sebagai tuan di rumah seorang yang baik, seorang tuan yang nggak marah-marah sakarepé dewe, seorang tuan yang memperlakukan gajinya dengan baik. Bahkan sehingga kita menjadi kesaksian dalam kehidupan rumah tangga terhadap pegawai-pegawai kita atau orang yang bekerja di rumah kita.
Kasih itu muncul, kasih dialami. Jadi tidak mungkin, ataupun kalaupun mungkin, karena Paulus kan tadi bilang, ya, ada yang memberitakan dengan dengki, ya, dengan cara yang tidak baik dan perselisihan. Karena dia belum mengalami kasih, jadi pemberitaannya itu cuma mau menambah komunitas. Sama dengan beberapa basis tempat kekristenan, ya. Kalau udah bicara tentang kekristenan, wah kayaknya mau unjuk gigi, bahkan juga mau marah-marah atau memperlakukan kasar agama lain. Itu bukan kasih, itu belum alami. Kita nggak usah menambah-nambah komunitas. Semakin banyak orang Kristen kita bangga. Yang paling penting kita memperlakukan orang dengan kasih. Beritakanlah Injil dengan kasih, dengan ramah, dan yang paling penting, kamu alami kasih Tuhan. Kamu alami kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kita. Mari memberitakan Injil dengan kasih. Mari kita menjalankan tugas kita di profesi kita masing-masing di gereja dengan kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan, maka kasih-Mu mengalir kepada orang lain dengan luar biasa, dengan tidak membalas perlakuan orang lain, karena seperti itulah guru dan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajari kami hari ini memberitakan kasih-Mu, karena Engkau sudah mengasihi kami luar biasa dan kami alami kasih-Mu luar biasa. Biarlah Engkau menjadikan umat-Mu, jemaat sulung, kami sekalian menjadi pewarta kasih di mana kami berada, karena kami sudah alami kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Selamat memberitakan Injil dengan kasih Tuhan.